Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini. Dan dalam beberapa waktu ke depan di TVR 17 kami akan membahas terkait dengan sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam mewujudkan target transisi energi bersih di sini mulai tahun 2050, Komisi 7 DPR RI meminta keseriusan pemerintah dalam melakukan transisi energi dan juga di sini transisi energi ini serta upaya konkret dari PLN sebagai badan usaha di sektor energi. DPR RI mendukung langkah pemerintah menghentikan operasional PLTU berbahan bakar batubara pada tahun 2050. Transisi ini disebut akan menghadapi berbagai tantangan mengingat masih tingginya ketergantungan terhadap batubara, belum siapnya infrastruktur transisi energi. Dalam kunjungan kerja reses ke Tangerang, Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan transisi energi serta upaya-upaya konkret yang telah dilakukan PLN sebagai badan usaha di sektor energi dalam mewujudkan target transisi energi bersih mulai tahun 2050. Ada satu rencana kita untuk menyetop PLTU ini tahun 2050. Itu kan kira-kira 27 tahun lagi ya. Itu waktu yang singkat kan. Nah, bagaimana kita berpikir nih instalasi sebesar ini mau diapain? Sistem pembakaran batu bara tentu berbeda kan, sehingga pada sebagainya itu dengan bahan bakar lain. Apa alternatif bahan bakar yang lain supaya untuk menurunkan emisi karbon yang disepakati bisa di tingkat global? Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Vinahari menyebut komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan membutuhkan dukungan dari DPR. Opsi untuk mengembangkan nuklir sebagai energi masa depan dan berkelanjutan disebut perlu dikaji pemerintah bersama DPR sebagai salah satu upaya transisi energi. Apa sih pengganti dari PLTU ini? Suka nggak suka memang kita harus berpikiran bisa nggak kita ngembangin PLTN gitu ya, dan itu pun juga menjadi PR kita bersama. Dari Tangerang, Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI berharap bahwa pemerintah melakukan program reaktivisasi sektor terkait dengan pariwisata dan non-pariwisata yang dinilai dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah dan perbankan baik himbara ataupun swasta serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar pemulihan ekonomi nasional khususnya pemulihan ekonomi Bali dapat terrealisasi sesuai dengan harapan. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurniawati mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan upaya percepatan pemulihan ekonomi Bali, salah satunya melalui program reaktivasi sektor pariwisata dan non-pariwisata. Bank Himbara dan perbankan swasta diminta mempermudah penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya kredit mikro dan ultra mikro. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menyukseskan program OJK dalam melawan rentenir dan pinjaman online ilegal melalui kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Semua bergerak bersama untuk transformasi ekonomi di Bali. Itu kalau bersama-sama mensukseskan juga program dari OJK yang kredit untuk perlawanan terhadap rentenir. Kalau misalnya rentenir itu dilawan tetapi perbankan kita melakukan business as usual, tidak extraordinary seperti kondisinya, tentu kita akan sulit melawan pinjol khususnya yang ilegal, yang ngiming-ngiming. Sehingga itu kita perlukan bank-bank mulai bergeser untuk lebih lunak karena kebutuhan masyarakat kita khususnya ultra mikro dan mikro itu adalah pembiayaan yang cepat dan mudah. Bali merupakan salah satu provinsi yang terdampak cukup besar saat pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan dampak pandemi terhadap pariwisata dan perekonomian Bali, salah satunya melalui program Work from Bali. Dari Kabupaten Badung, Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta bahwa masyarakat tidak lengah dan terus menjaga kesehatan. Pasalnya pemerintah Indonesia belum resmi mencabut status kedaruratan COVID, serta Kementerian Kesehatan pun mencatat masih terdapat kasus COVID hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru-baru ini mencabut status pandemi pada COVID-19 yang sudah melanda dunia selama beberapa tahun terakhir.
Meski pandemi telah berakhir, Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat terus menjaga kesehatan dan waspada terhadap persebaran virus. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina menilai pemerintah Indonesia turut berkontribusi dalam menekan penyebaran COVID. Program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan berperan penting dalam mengakselerasi terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia. Meski begitu, Arzetti meminta masyarakat tidak lengah dan terus menjaga kesehatan. Pasalnya, pemerintah Indonesia belum resmi mencabut status kedaruratan COVID, serta Kementerian Kesehatan mencatat masih terdapat kasus COVID hingga saat ini. Protokol kesehatan sudah mulai dikatakan kalau tidak ada lagi pandemi itu artinya mulai mundur. Tapi ya kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus aware, positif selalu untuk melakukan yang namanya protap diri, kebersihan, jaga jarak, dan kalau memang tidak perlu harus kerumunan ya kita lakukan untuk tidak harus di kerumunan. Jadi mengapresiasi WHO dan juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang cepat untuk melakukan vaksin. Mungkin salah satunya kenapa tidak ada pandemi lagi karena vaksin yang dilakukan oleh setiap negara itu majemuk dan sehingga herd immunity semua masyarakat saat ini sudah meninggi. Keputusan untuk mengakhiri pandemi diambil setelah pertemuan Komite Darurat WHO pada pekan lalu. Sejak dinyatakan sebagai pandemi global pada tahun 2020, COVID telah memakan korban jiwa hingga 6,9 juta jiwa di seluruh dunia. Dari Denpasar, Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta kejaksaan selektif dalam memilih perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasalnya, tidak semua kasus pidana bisa diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI mengapresiasi penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum. Namun DPR RI tetap meminta agar prinsip tersebut tidak dijadikan oknum jaksa sebagai ladang pemerasan. Selain tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan mekanisme restoratif, Justice juga DPR RI juga menilai bahwa pentingnya SOP mekanisme tersebut agar tidak menjadi lahan baru dalam upaya-upaya transaksional dalam penerapan restoratif justice. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Restoratif Justice atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah mekanisme pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi. Penyelesaian dengan restoratif justice di Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan atau Perja tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan dalam KUHP. Dalam perjalanannya, keadilan restoratif mulai menjadi alternatif penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam pedoman Jaksa Agung, penerapan keadilan restoratif hanya diterapkan pada pengguna narkotika dengan persyaratan ketat. Anggota Komisi 3 DPR RI menyambut baik kebijakan Jaksa Agung yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana termasuk bagi pengguna narkoba. Salah satu penyebab kelebihan kapasitas lapas adalah banyaknya napi dari kasus penyalahgunaan narkotika atau sekitar 60% penghuni lapas. Pembangunan gedung baru untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dinilai tidak otomatis menyelesaikan masalah selama pengguna narkoba tetap dijatuhi hukuman penjara. Dengan adanya keadilan restoratif, perkara tindak pidana tidak harus berujung dengan pemidanaan, termasuk kasus narkoba. Aparat penegak hukum harus jeli memilah perkara pidana yang bisa menerapkan keadilan restoratif maupun yang harus dilanjutkan ke proses peradilan. Komisi 3 DPR RI berharap keadilan restoratif bisa menjadi solusi untuk mengurai masalah kebijakan hukum pidana yang selama ini belum optimal. Pembiayaan terhadap LP-LP ini begitu besar, terutama yang menyangkut masalah bahan makanannya, begitu besar biayanya. Lalu kedua, kita tahu bahwa 70-80% over capacity-nya sangat tinggi. Dan lebih sedih lagi, dari over capacity tersebut ternyata pada umumnya adalah pengguna narkotik. Kasihan lah mereka, anak-anak kecil yang belum tahu, anak-anak yang belum ngerti. Nah, jadi lakukan restoratif justice dan tidak usah ragu-ragu karena restoratif justice itu udah ada payungnya. Dan selain itu juga kita berharap ada manfaat yang juga didapatkan oleh masyarakat terhadap proses restoratif justice yang dilakukan, yakni masyarakat tetap mendapatkan pelajaran bahwa setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus ada proses hukumnya, tapi tidak melulu kemudian harus berujung pada pidana. Oleh karena itu kita berharap restoratif justice yang dilakukan tetap juga melibatkan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI mengingatkan meski bisa menjadi alternatif solusi dalam penyelesaian perkara pidana, tidak menutup kemungkinan atau potensi terjadinya praktik jual beli di lapangan. Untuk itu, penerapan keadilan restoratif harus diatur secara tegas. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada penyalahgunaan keadilan restoratif. Justru membuka kesempatan kepada masyarakat ekonomi tinggi untuk membeli hukum dan keadilan. Nah, ini yang memang juga harus diatur sedemikian rupa ya. Jangan sampai juga ada restoratif justice yang disalahgunakan ya oleh aparat penegak hukum kita ya, karena itu memang terbuka ruang sebenarnya kalau dia menyalahgunakan tentang konsep restoratif justice ini. Padahal tujuan kita ya bagaimana agar mengurangi para warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini supaya tidak terjadi overkapasitas. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa para pengguna narkoba ini itu kan juga sebenarnya korban dari peredaran narkoba ya oleh para bandar-bandar dan makanya kita tekankan tadi, kalau hanya sebatas pengguna yang baru 1 kali, 2 kali dan sebagainya, itu kita anggap bahwa dia adalah korban dan itu harus ditangani dengan pola restoratif justice. Pengaturan dan pengawasan ketat didukung pemahaman yang sama di kalangan penegak hukum akan mencegah keadilan restoratif bergeser menjadi keadilan transaksional.
Derasnya arus informasi dan komunikasi era digital saat ini memberikan peluang besar untuk radikalisme maksud kami di tengah masyarakat. Untuk itu perlunya menanamkan nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa. Saksikan informasinya selengkapnya pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17 dalam rapat kerja antar Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin bahwa mendorong BNPT untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2023. BNPT juga perlu berfokus kepada penanganan napi eks-terorisme. Selain itu, masih adanya konten-konten radikal di dunia maya juga perlu ditindaklanjuti secara konkret. Dan di sini selengkapnya simak bersama laporan rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 3 DPR RI yang mana pada hari ini melaksanakan rapat kerja dengan BNPT. Lantas sejauh mana kinerja atau sinergi dari DPR RI dengan BNPT dalam pencegahan serta penanggulangan terorisme di Indonesia? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Safarudin dari PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Timur. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Bapak. Bapak, indeks resiko terorisme kan tadi disebutkan dalam rapat turun tuh Pak dari 54 ke 51. Lantas seperti apa tuh Pak DPR RI menilai dari kinerja BNPT di tahun sebelumnya Pak 2022? Ya, kinerja BNPT di tahun 2022 memang sudah banyak yang dilakukan. Cuman harapan kita dari Komisi 3 untuk ke depan tahun 2023 ini ada peningkatan-peningkatan. Karena kan kita evaluasi tahun 2022 kan juga masih ada aksi-aksi teroris yang terjadi. Dan itu mantan ex-napi teroris.
Oleh karena itu, tadi kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Kepala BNPT. Nah, kita harapkan ada yang lebih fokus dan lebih terarah kepada ex-napi yang sudah menjalani hukuman supaya lebih fokus ke sana. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang secara konkret, secara lebih fokus dan berlapis. Artinya kalau kegiatan ring 1 agak-agak jebol, ada lagi gitu. Jadi sampai jangan kita nggak mau mengharapkan ada yang baru, tetapi kita juga mengharapkan jangan sampai yang sudah menjalani hukuman ini juga masih tetap beraksi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga di dunia maya. Dunia maya ini kan juga banyak sekali tadi konten ya. Ada 950 konten yang aksi radikal gitu ya. Nah, saya mengharapkan ini merupakan juga sebagai sumber informasi dari BNPT. Dan itu bisa harusnya ditindaklanjuti di lapangan, di dunia nyata. Bahwa memang di dunia maya ada, tetapi kan harus kita tindaklanjuti di aksi di lapangan secara konkret. Itu yang kita harapkan ke depan supaya tidak ada lagi aksi-aksi teroris yang terjadi di Indonesia ini. Oke, Pak. Terkait rencana aksi penanggulangan dari BNPT sebanyak 298 bekerjasama dengan 46 kementerian atau lembaga lain itu sudah sejauh mana Pak untuk saat ini? Ya itu juga kita tanyakan. Bisa diukurlah seberapa efektif kerjasama dengan kementerian lembaga yang ada, termasuk BUMN segala macam banyak sekali. Oleh karena itu kita mengharapkan itu kegiatan-kegiatan yang bisa diukur, bisa dijadikan pedoman bahwa ada peningkatan. Artinya pembinaan yang dilakukan ini memberikan dampak positif terhadap orang-orang yang dibina gitulah. Nah, itu yang kita tanyakan. Ini belum dijawab oleh sejauh mana perkembangan itu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, menasihati seseorang, nah kita harus pantau sejauh mana perubahan itu. Gitu. Untuk usulan dari DPR sendiri Pak, untuk BNPT dan lembaga terkait tentunya untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan dari terorisme sendiri Pak. Ya itu, memang kan kita haruskan lebih konkret lagi, lebih fokus lagi. Kemudian yang dunia maya juga kita tidak bisa abaikan sekarang ini. Tetapi dunia maya ini juga jangan hanya dihapus saja akun-akunnya, tapi kan itu sebagai sumber informasi untuk ditindaklanjuti secara konkret, secara nyata di lapangan. Gitu. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya Pak. Oke. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. PR juga sangat berharap tentunya kinerja BNPT ke depan bisa lebih baik dari angka indeks resiko terorisme yang turun pada saat ini. Demikianlah wawancara saya. Terima kasih kembali ke rekan saya di studio. Pemirsa, selanjutnya apa yang saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan di DPR RI bersama rekan kami, Umam Hidayat. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI ingatkan keamanan data identitas kependudukan digital. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa. Di sini anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengingatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperhatikan aspek keamanan data digital yang disimpan di aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD atau Kartu Tanda Penduduk KTP Digital agar tidak mudah diretas. Gus Pardi menegaskan hal tersebut diperlukan agar ancaman serangan digital bisa dimitigasi sejak awal, supaya tidak merugikan masyarakat yang data-datanya disimpan dalam IKD. Dan terlebih data kependudukan saat ini juga digunakan untuk menyusun daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024. Jika terjadi kebocoran data tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dan selain itu penerapan IKD tak hanya sekedar mengejar target secara kuantitas, namun diimbangi juga dengan perbaikan kualitas IKD untuk penyempurnaan dan inovasi fungsi terhadap IKD sebagai identitas masyarakat agar menjadi identitas serbaguna. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu jadi dapur penyelenggaraan AIPA di Labuan Bajo. Sekjen DPR RI kerahkan sumber daya terbaik. Dapat dilihat di sini pemirsa. Di sini Sekretariat Jenderal DPR RI atau Sekjen DPR RI memastikan penyelenggaraan rangkaian ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA di Labuan Bajo berjalan dengan sukses. Dipercaya menjadi dapur dari agenda tersebut, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan semua sumber daya terbaik di Sekjen DPR RI dikerahkan untuk keberhasilan DPR sebagai tuan rumah dari Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly ke-44 tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh Indra Iskandar kepada parlementaria di sela-sela persiapan AIPA Preparatory Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 9 Mei 2023. Baginya setiap momen menjadi penting demi mendukung peran parlemen dalam mewujudkan kesatuan dan sentralitas ASEAN. Penyelenggaraan AIPA di Labuan Bajo akan digelar sepanjang tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Penentuan lokasi disesuaikan dengan agenda ASEAN sehingga secara teknis menjadi lebih mudah diakses serta diharapkan nantinya Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan prioritas wisata ASEAN yang akan semakin dikenal oleh masyarakat ASEAN dan dunia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI ingatkan keamanan data identitas kependudukan digital serta jadi dapur penyelenggaraan AIPA di Labuan Bajo. Sekjen DPR RI kerahkan sumber daya terbaik. Kembali ke rekan Anggun.
Terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam